Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan membahas hasil penelitian kami, yaitu kajian sastra bandingan novel Surat Kecil untuk Tuhan dengan novel The Fault in Our Stars dengan pendekatan struktural. Sebelum masuk pembahasan, izinkan perkenalkan anggota kelompok 6. Kami terdiri atas Widya Triulandari, Inaya Sukmawati, Hoirul Wahyu Aziz, Della Apriyati, dan Nur Nazmi Laila. Dengan dosen kami yaitu Ibu Fatimah MPD. Baik, di sini terdapat sampul novel Surat Kecil untuk Tuhan dan novel The Fault in Our Stars. Selanjutnya yang akan kita jelaskan terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan simpulan. Yang pertama ada pendahuluan dari penelitian kami yang berisi latar belakang, yaitu karya sastra merupakan hasil cipta, kreasi, imajinasi manusia yang berbentuk tulisan. Pendapat Nada dan Walek dan Waren mengungkapkan bahwa sastra bandingan adalah studi sastra yang memiliki perbedaan bahasa dan asal negara dengan suatu tujuan, untuk mengetahui dan menganalisis hubungan dan pengaruh antara karya yang satu terhadap karya yang lain. Kegiatan membandingkan karya sastra bisa beragam jenis, salah satunya pada novel. Novel merupakan karangan yang berbentuk prosa yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur-unsur yang membangun sebuah novel diantaranya tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Untuk mengetahui sejauh mana novel itu dinikmati oleh pembacanya, maka novel tersebut perlu dikaji. Novel dapat dikaji dengan berbagai pendekatan. Dalam menentukan pendekatan yang akan digunakan, ditentukan dari aspek yang akan dikaji. Penelitian ini akan mengkaji novel Surat Kecil untuk Tuhan, karya Agnes Devanor, dengan novel The Fault in Our Stars, karya John Green. Novel Surat Kecil untuk Tuhan ini diangkat dari sebuah kisah nyata. Peneliti tertarik mengkaji novel ini karena unsur intrinsik dalam novel ini sangat menarik. Novel ini menceritakan tentang perjuangan gadis remaja dalam melawan kanker ganasnya, biasa disebut rhabdomyosarcoma atau kanker jaringan lunak. Dialah Gita Sesawanda Cantika sebagai mantan artis cilik era 1998. Gadis kecil inilah tokoh utama dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan yang divonis menderita kanker ganas, tetapi memiliki semangat untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya. Novel The Fault in Our Stars adalah sebuah novel karya John Green. Ia adalah seorang penulis yang tinggal di India. Karya-karyanya telah mendapatkan banyak penghargaan dan menduduki peringkat bestseller. Salah satunya novel The Fault in Our Stars ini. Novel ini menggambarkan tokoh utama seorang gadis berusia 16 tahun bernama Hazel Grace Lancaster yang tengah berjuang untuk terus melanjutkan hidup karena menderita kanker paru-paru stadium 4. Ia harus menjalani berbagai macam perawatan medis dan perawatan psikologis sebagaimana penderita kanker pada umumnya. Kedua novel ini memiliki persamaan alur cerita dengan tokoh utama yang mengalami penyakit kanker. Penelitian ini menggunakan pendekatan struktural yang dilakukan mengetahui persamaan dan perbedaan kedua karya. Pendekatan struktural merupakan pendekatan intrinsik, yakni membicarakan karya tersebut pada unsur-unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Suwarno 2012-23. Penelitian ini mengacu pada perbandingan novel Surat Kecil untuk Tuhan dan novel The Fault in Our Stars yang difokuskan pada unsur-unsur intrinsik dalam kedua novel tersebut. Perbandingan karya sastra ini, peneliti membandingkan karya sastra Indonesia dengan karya sastra luar negeri, bertujuan bahwa setiap pengarang memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Maka dari itu, supaya dilakukan dengan adanya penelitian ini, supaya pembaca dapat memahami setiap alur yang dikisahkan, serta adanya perbandingan yang sangat menarik dan pesan yang berbeda-beda. Selanjutnya, metode penelitian kami, yaitu pada penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Menurut Mukhtar 2013-10, metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Sumber daya penelitian ini adalah
novel Surat Kecil untuk Tuhan, dan novel The Fault in Our Stars. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tabel perbandingan struktur karya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik baca dan teknik catat. Sedangkan teknik analisis data yaitu dengan analisis data deskriptif kualitatif menurut Sugiono 2012 334 meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan kajian bandingan dalam penelitian ini mengacu pada konsep teori dasar yang dimuatkan oleh Damono. Analis perbandingan dilakukan untuk membandingkan struktur novel Surat Kecil untuk Tuhan dan novel The Fault in Our Stars. Analis struktur meliputi tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanah. Unsur intrinsik, yang merupakan segala unsur-unsur memiliki keterkaitan langsung dalam sastra dan membangun sebuah karya dan turut serta dalam proses pembangunan suatu cerita. Selain itu, unsur intrinsik, Nurgiantoro mengatakan 2013 nomor 23 mengatakan bahwa unsur intrinsik adalah alat atau media dasar dalam sebuah karya sastra yang dapat memberikan dampak pada pencapaian pengarang untuk mewujudkan suatu karya sastranya. Berikut adalah tabel hasil perbandingan novel Surat Kecil untuk Tuhan dan novel The Fault in Our Stars. Pertama, dari segi tema. Novel pertama, perjuangan hidup seorang gadis remaja melawan penyakit yang menggerogoti hidupnya. Dan tema novel kedua, perjuangan remaja yang menderita kanker tetapi mempunyai semangat untuk hidup. Dari perbandingan tema dapat dilihat dua novel ini memiliki persamaan. Selanjutnya, alur. Kedua novel ini memiliki persamaan dengan alur maju, di mana jalinan cerita disusun berdasarkan waktu yang berjalan ke depan bukan berbalik ke masa lalu atau lampau. Masing-masing novel terdapat pengenalan, pemunculan konflik, konflik memuncak, penurunan konflik, dan penyelesaian yang sudah dijelaskan di jurnal kami. Selanjutnya yang ketiga terdapat latar. Latar pada novel Surat Kecil untuk Tuhan yaitu latar waktu pagi, siang, dan malam, latar tempat Jakarta, Bandung, dan Singapura, latar suasana mengharukan, mencekam, dan sedih. Latar pada novel The Fault in Our Stars, latar waktu pagi, siang, dan malam, latar tempat gereja, rumah Augustus, rumah sakit, Amsterdam, dan restoran. Latar suasana senang, tegang, dan sedih. Dua novel ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan pada latar waktu dan latar suasana, dan perbedaan pada latar. Selanjutnya, unsur intrinsik yang keempat terdapat tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan pada novel pertama yaitu Keke, seorang remaja yang aktif, cerdas, dan percaya diri. Ayah Keke perhatian terhadap anaknya. Andi perhatian dan penyayang. Pak Ius sangat perhatian terhadap keluarga Keke dan penyabar. Sahabat-sahabat Keke baik dan setia menemani Keke. Bibi seorang pembantu yang baik dan perhatian terhadap Keke. Kak Kiki sedikit jahil terhadap Keke. Dokter Adi Kusuma, dokter pertama yang merawat Keke. Dan Profesor Muklis, dokter yang ahli dalam bidang kanker. Selanjutnya tokoh penokohan pada novel kedua yaitu Hazel, baik, ramah, dan penyayang. Augustus, baik, ramah, dan penyayang. Ishak, baik, penyayang, tapi mudah kecewa. Ibu Hazel, baik dan penyayang. Ayah Hazel, tegas, baik, dan penyayang. Peter Van Houten, kasar, tetapi juga memiliki sifat peduli yang sangat tinggi. Di sini sudah jelas bahwa tokoh dan penokohan memiliki perbandingan yang berbeda. Novel Surat Kecil untuk Tuhan lebih banyak memiliki tokoh dibanding novel The Fault in Our Stars. Selanjutnya, sudut pandang. Kedua novel ini memiliki persamaan dengan sudut pandang orang pertama sebagai orang pertama yang menceritakan tentang dirinya sendiri. Kutipan novel Surat Kecil untuk Tuhan. Hai sobat, kenalkan, namaku Gita Sesa Wanda Cantika. Terlalu panjang ya? Oke, biar gampang sebut saja namaku Keke. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Aku mempunyai 2 kakak laki-laki, namanya juga dipersingkat saja. Panggil mereka Ciko, yang tampan, dan Kiki yang manis. Jadi di antara keluargaku, aku adalah anak perempuan satu-satunya. Begitu kutipan dari Keke. Selanjutnya, sudut pandang novel The Fault in Our Stars.
Hai, kenalkan aku Hazel. Usiaku 16 tahun, aku anak tunggal, dan aku memiliki kedua orang tua yang sangat menyayangi dan perhatian padaku. Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa novel pertama yaitu gaya bahasa ironi, gaya bahasa oksimoron, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa retoris, dan gaya bahasa paronomasia. Dan gaya bahasa pada novel kedua yaitu gaya bahasa hiperbola dan gaya bahasa metafora. Kedua novel tersebut memiliki perbedaan gaya bahasa. Gaya bahasa novel pertama lebih banyak dibanding novel kedua. Novel kedua ini mempunyai bahasa yang bisa dibilang gampang mudah dimengerti oleh pembaca. Selanjutnya, unsur intrinsik yang terakhir ada amanat. Amanat novel Surat Kecil untuk Tuhan. Jangan mudah menyerah menjalani hidup ini, meskipun harus menderita penyakit kanker. Tetap rajin belajar dan menuntut ilmu pada keadaan apapun selama kita masih mampu untuk bernafas. Tetap berusaha untuk membahagiakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amanat novel The Fault in Our Stars, jadilah seorang yang kuat walaupun mengidap kanker tetapi mereka tidak pernah mengeluh dalam menjalani hidupnya. Tetap selalu bersyukur dan jangan mudah menyerah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, jadi selama masih bisa bersama dengan orang yang kita sayang, bahagiakan mereka. Dua novel ini memiliki persamaan pesan moral bahwa kita jangan menyerah, tetap semangat, tetap bersyukur, dan sayangi orang di sekeliling kita. Kesimpulan, berdasarkan penelitian terhadap karya sastra yang lahir di Indonesia dengan karya sastra yang lahir di luar negara Indonesia, yaitu novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonner dan novel The Fault or the Star karya John Green merupakan pendekatan struktural. Berdasarkan hasil struktural, penelitian menemukan persamaan dan perbedaan, yaitu persamaan di antara kedua novel karya sastra tersebut menceritakan bagaimana mengisahkan seorang remaja yang menderita penyakit kanker dan mempunyai semangat untuk hidup. Namun jika dilihat dari perbedaan, novel Surat Kecil untuk Tuhan menjalankan kemoterapi untuk penyembuhannya, sedangkan novel The Fault in Our Stars mengikuti kegiatan komunitas kanker untuk penyembuhannya. Pada keduanya, karya tersebut sangatlah memiliki pesan tersirat di dalamnya karena mengajarkan untuk tetap berjuang dalam penyakit dan yang dihadapinya. Setiap penulis memiliki gaya serta ciri bahasa masing-masing, maka dari itu dengan adanya perbandingan karya sastra, kita bisa tahu penulis memiliki gaya tarik sendiri dan menghasilkan sebuah karya yang dengan apa adanya berbandingan dengan kita mengetahui persamaan yang ada pada karya yang dibandingkan. Sekian presentasi dari kelompok kami sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Maaf jika ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.